Pemirsa, YouTuber pelaku gurauan kasar Ferdian Paleka dibebaskan hari ini. Ferdian ditahan gara-gara membuat konten video pembagian bantuan makanan saat puasa. Namun bantuan makanan itu ternyata berisi sampah. Korban yang merupakan transpuan melaporkan Ferdian ke polisi. Ferdian Paleka hari ini menghirup udara bebas. Ia bebas bersama dua rekannya. Polrestabes Bandung membebaskan mereka setelah korban mencabut laporan dan berdamai dengan para pelaku. Proses penyidikan pun dihentikan kepolisian. Dasarnya yang pasti adalah pencabutan aduan, ya, pencabutan laporan dari korban pada kami yang kita terima sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu menjadi dasar kita untuk mengeluarkan para tahanan, ya, karena seperti kita ketahui bersama, untuk kasus ITE ini, ya, pasal 45 ayat 3 di sini yang kita persangkakan ini adalah masuk dalam delik aduan. Nah, jadi itu menjadi dasar kita gitu. Dengan adanya pencabutan ini otomatis kasusnya sudah selesai atau gimana? Ya, jadi dengan dicabutnya itu sudah pasti kita hentikan kasusnya gitu. Ferdian Paleka dan dua rekannya menghuni tahanan setelah video gurauan yang mereka buat viral. Video berdurasi 11 menit tersebut menampilkan 3 pemuda sedang menyiapkan dus-dus makanan mie instan yang akan dibagikan kepada sejumlah orang. Namun dus-dus tersebut diisi bukan dengan makanan, melainkan dengan sampah yang dikemas rapi layaknya bantuan nasi kotak. Ketiganya kemudian berkeliling mencari warga untuk dijadikan korban. Dus berisi sampah tadi kemudian dibagikan. Tak terima dengan aksi usil tersebut, kelompok transpuan yang menjadi korban melaporkan para pelaku ke Mapolrestabes Bandung. Atas laporan tersebut, polisi menetapkan Ferdian dan 2 temannya sebagai tersangka. Polisi menangkap seorang tersangka, kemudian selang beberapa hari, Ferdian dan pamannya ditangkap di kilometer 19 Tol Merak, Jakarta. Ferdian nampak mengubah penampilannya dengan mengecat hitam rambutnya serta mencukur kumisnya. Polisi memastikan motif ketiga tersangka membuat konten gurauan untuk menaikkan jumlah pelanggan dan penonton di channel YouTube-nya. Kita bisa menangkap 2 pelaku dan sekarang sedang diperiksa dan diproses untuk proses pemeriksaannya. Adapun kejadian pertama, setelah melakukan kegiatan itu, mereka melakukan pada malam hari dengan memberikan seolah-olah makanan atau bantuan dari mereka, tapi ternyata di dalamnya diisi oleh batu dan sampah. Oleh karenanya pelapor melaporkan kejadian ini di Polrestabes Bandung. Motifnya sendiri itu mengupload atau menyebarkan nama baik pelapor dengan mendapatkan keuntungan dari follower di YouTube itu sendiri. Sementara itu, Ferdian Paleka mengaku hanya iseng membuat konten video pembagian makanan sampah kepada transpuan yang dijadikan sebagai korban. Menurutnya, transpuan seharusnya tidak boleh beraktivitas saat bulan Ramadan. Ia juga meminta maaf kepada semua orang yang merasa dirugikan oleh video tersebut. Hiburan aja, nggak ada bermaksud selain itu. Siapa yang mencetuskan ide? Dari follower yang mencetuskan lagi ide buat tank sampah ini siapa? Kita bertiga. Nggak ada salah satu berarti? Nggak ada salah satu dari kita. dengan waria, fotografi semua. Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bulan suci. Sebelumnya juga kontennya pornografi juga, kenapa kontennya pornografi? Ya. Kata diperiksa kamu mau naikin follower. Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali. Berarti yang 30.000 followers baru mau menyerah itu bukan kamu? Bukan, saya nggak megang minta maaf tapi bohong gimana? Saya, takut ya? Iya. Takut ya? Berarti kenapa dirubah sih? Rambutnya dirubah? Masih ada kuning-kuningnya loh. Kamu nyesal nggak sih? Nyesal nggak, Fer? Nyesel sekali. Minta maaf sekali kepada transpuan, terutama. Jangan nangis, Fer. Jangan nangis. Saya minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah.
Saya sangat menyesal atas perlakuan saya. Ya, semoga saya dimaafkan. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Saat ditahan, Ferdian dan kawan-kawan kembali viral. Kali ini mereka jadi korban perundungan di tahanan. Ada 4 video yang diunggah ke media sosial dengan masing-masing durasi 40-50 detik. Ferdian dan kedua temannya disuruh melakukan push-up dan squat jump menggunakan pakaian dalam saja. Polisi lalu mengamankan pelaku perundungan, berekam video hingga polisi yang piket pada saat kejadian. Proses hukum dilakukan terhadap mereka. Masa-masa yang berat dialami Ferdian sejak ditahan. Ia pun kembali meminta maaf hari ini. Hari ini bebas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Paleka mewakili teman saya semuanya. Kami minta maaf telah membuat konten prank bako sampah pada Transpuan Kota Bandung. Kami sangat menyesali perbuatan kami dan tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari lagi. Ya, terima kasih. Setelah bebas ini rencana mau ngapain, Pak? Istirahat ya, istirahat dulu aja. Di rumah dulu. Masih tetap mau buat konten-konten video di YouTube nggak ya? Ya, lihat nanti ke depannya. Nanti aja, Pak. Kalau kemarin selama di tahanan setelah kejadian itu gimana? Setelah kejadian di Rundung itu? Oh, itu udah selesai. Oh, udah selesai, nggak ada salah apa lagi. Iya, gitu aja. Nantinya kalau misalkan kembali lagi ke YouTube, kontennya mau kayak gimana nih, Pak? Apakah sama seperti ini atau pasti ya lebih positif ya, Pak. Ya, sekarang udah benar-benar mendidik. Gimana nih perasaannya, Pak? Udah bebas kan sekarang? Ya. Lega atau gimana? Lega, senang. Muraduk lah pokoknya. Semoga Ferdian benar-benar bisa mengambil pelajaran positif dari aksinya dan akibat yang dialaminya. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.